Dan kalian tuh nggak, alih-alih dilamar ya, si cowok malah minta putus sama Andrea. Di balik semua itu, ada sebuah plot twist yang aduh benar-benar mengejutkan banget sih. Pretending to be an innocent victim when she's not. Halo everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Oh ya, buat teman-teman yang mau telah sama aku di Instagram, langsung aja follow @Kim ya. Entar di poll beko guys. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang drama perselingkuhan yang heboh di kalangan netizen internasional selama beberapa waktu terakhir. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. But anyway, sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang nggak pengen kelihatan cepat keriput, cepat menua, atau dalam kata lain pengen kelihatan awet muda, mungkin dari sekarang bisa pakai produk-produk retinol. Aku sendiri udah mulai, tapi aku mulainya dengan hanya memakai Night Moisturizer doang, dan itu produknya Wardah Renew You guys. Selain itu ngebuat wajah jadi lembab, keesokan harinya itu wajah jadi lebih segar dan juga lebih cerah. Dan buat teman-teman yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya guys. Well, untuk pertama mungkin aku akan kenalin sama kalian siapa-siapa tokoh yang terlibat dalam drama kali ini. Yang pertama itu adalah Andrea. Andrea ini tokoh utamanya guys. Dan Andrea ini kalau aku lihat dia itu adalah seorang konten kreator ya, karena di akun TikToknya juga ngebuat beberapa konten gitu guys. Terus kemudian sosok yang kedua adalah Sarah. Sarah ini adalah orang yang diduga selingkuh dengan pacarnya si Andrea. Dan Sarah ini juga sebenarnya cukup rajin guys ngebuat konten di TikTok. Dan sosok yang ketiga adalah si cowok mantan pacarnya si Andrea. Alright, jadi seperti itulah bagaimana sosok-sosok yang terlibat dalam drama ini. Adapun untuk drama ini bermula ketika Andrea yang ngebuat sebuah video di mana dia bercerita kalau dia baru saja diputusin sama pacarnya, di mana mereka itu udah pacaran selama 4 tahun. Wow, lama banget ya guys. Adapun untuk si cowok ini itu punya mantan teman kerja yang namanya adalah Sarah. Anyway, untuk Sarah sendiri juga sempat loh menarik perhatian banyak orang ketika dia mengungkapkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi dalam video itu dia bercerita bagaimana dirinya yang memergoki sang suami seperti berselingkuh darinya dengan menemukan ratusan nomor milik wanita yang terblokir di ponselnya. Saat usia kandungan Sarah sekitar 33 minggu, suami Sarah tidak bertingkah seperti biasanya. Dan ketika ditanya, dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia tidak lagi mencintainya dan akhirnya pindah untuk tinggal di rumah ibunya. Si suami dengan egois meninggalkan istrinya yang sedang hamil dengan seorang balita dan anjing-anjing yang harus dirawatnya sendiri. Sama sekali seperti mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Pada saat itu, Sarah mulai curiga ketika mengetahui suaminya menginap di rumah seorang teman. Jadi, seperti yang dilakukan wanita manapun dalam situasi ini, Sarah pun melakukan yang namanya penyelidikan guys. Dan ketika melakukan penyelidikan, Sarah menemukan foto-foto si suami dan seorang rekan kerja di sosial media yang lantas membuatnya percaya bahwa pasangan ini diduga berselingkuh dengan wanita tersebut, bahkan sebelum dia mengakhiri hubungannya dengan si Sarah. Dan setelah dirinya membagikan kisah tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya di TikTok, ada nih seorang wanita yang lantas menghubunginya dan mengaku pernah memiliki hubungan masa lalu dengan suaminya Sarah. Wanita itu lantas mengirim nomornya ke Sarah di TikTok agar mereka bisa ngobrol lebih lanjut. Namun ketika Sarah mencoba untuk ngirim pesan ke nomor tersebut, pesannya itu nggak terkirim guys, kayak gagal gitu. Kenapa gagal? Karena ternyata nomor itu diblokir di ponselnya. Sarah pun lantas kebingungan nih guys, dan dia pun lantas mencoba untuk memeriksa nomor-nomor yang diblokir di HP-nya. Dan setelah diperiksa, dia kaget dimana dia menemukan ada 208 nomor telepon yang diblokir di ponselnya. Padahal Sarah itu mengatakan nggak pernah dia ngeblokir nomor-nomor tersebut. Dan ternyata semua nomor telepon itu milik wanita seusia dengan Sarah. Artinya mereka adalah wanita yang diduga bertahun-tahun sudah dipacari oleh suaminya. Suami Sarah lantas dituduh menyampaikan diri untuk menyusup ke ponsel istrinya dan memblokir semua nomor wanita itu agar tidak ada yang tahu tentang satu sama lain. Alright, jadi seperti itulah bagaimana story dari Sarah yang mengklaim bahwa dirinya merupakan korban yang diselingkuhi. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke drama yang berhubungan dengan Andrea. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita singgung tadi, pacar dari Andrea ini sama Sarah itu kayak temenan guys. Apalagi mereka juga dulunya adalah mantan partner kerja. Dan pada awal, Andrea mengatakan biasa saja akan hal tersebut. Namun, sampai suatu hari, waktu itu Andrea lagi kerja di luar kota. Dan si cowok kayak minta izin nih ke Andrea.
Dimana si cowok bilang, boleh nggak aku makan siang sama teman-temanku. Teman-temanku ini pada bawa pacarnya gitu loh, dan gue juga pengen nih bawa Sarah. Jadi terkesan si cowok ini kayak minta izin ke si Andrea untuk ngebawa si Sarah ke acara makan tersebut. Ya mungkin supaya dia nggak sendirian kali ya, yang lain kan pada bawa cewek nih, sedangkan dia itu ya nggak ada gitu ceweknya di sana gitu. Andrea lagi ada di luar kota, lagi kerja gitu. Kala itu Andrea berpikir nih, teman-teman cowoknya kan pada bawa pacar masing-masing ya, tapi kok cowok gua nih pengen bawa cewek lain gitu. Kenapa dia nggak ngajakin aku aja gitu, nungguin aku balik? Dan si Andrea pun di sana udah mulai curiga teman-teman. Namun pada kala itu dia nggak punya bukti apapun, so kayak ya dibiarin. Dan sampailah pada akhirnya Andrea sama si cowok merayakan anniversary mereka yang ke-4 tahun. Dan mereka pun melakukan trip untuk keluar kota. Saat itu Andrea mulai nginget bagaimana janji-janji yang dibuat oleh si cowok. Dimana saat hubungan mereka sudah 4 tahun, si cowok bakal ngelamar si Andrea. Karena si cowok merasa 4 tahun dating itu udah cukup untuk meyakinkannya menikahi si cewek, yakni Andrea. Tapi sayang nih guys, di saat melakukan trip itu, Andrea nggak kunjung dilamar oleh si cowok. Dan kalian tahu nggak, alih-alih dilamar ya, kurang lebih seminggu setelah comeback dari trip tersebut, si cowok malah minta putus sama Andrea. Si cowok pada kali itu beralasan bahwa dirinya itu nggak bisa menjadi apa yang diinginkan oleh si cewek. Dimana dia mengatakan kalau dirinya tahu Andrea menginginkan pernikahan dan memiliki keluarga. Namun sayangnya si cowok mengatakan ke si cewek kalau dirinya nggak mau jadi suami dan nggak mau memiliki keluarga. Dan yaps, pada akhirnya Andrea pun sakit hati usai diputusin sama si cowok. Siapa sih yang gak sakit hati? Bayangin lo guys, 4 tahun mereka dating nih, udah dikasih janji manis, bukannya malah menepati janji itu, malah begitu. Siapa sih yang gak sakit hati teman-teman? By the way Andrea, kalau butuh bantuan gaplok nanti langsung aja hubungi aku DM ke Instagram @yuselkim. Dan guys, singkat cerita nih, beberapa hari setelah Andrea putus dengan si cowok, dia itu brunch nih bersama dengan teman-teman wanitanya. Dan di situ ada juga si Sarah. Dan akhirnya Sarah sama Andrea ini semacam kayak bonding atau memiliki semacam ikatan senasib. Seperti yang udah kita ceritakan tadi, Sarah kan juga sempat mengatakan dirinya diselingkuhi nih sama suami, lalu ditinggalin. Nah untuk Andrea kan juga diputusin, lalu ditinggalin juga sama si cowok. Makanya itulah mungkin yang membuat mereka semacam memiliki ikatan gitu loh guys, kayak senasib gitu rasanya. Namun nih teman-teman, kalian tahu nggak, di balik semua itu ada sebuah plot twist yang benar-benar mengejutkan banget sih. Jadi setelah pertemuan itu, Andrea mendapatkan cerita kalau ternyata selama ini cowoknya tidur bersama dengan Sarah. Lalu Andrea pun nanya ke si cowok itu, dan si cowok bilang kalau itu terjadi setelah mereka putus. Namun nih guys, menurut Andrea itu nggak mungkin karena mereka belum seminggu putus. Jadi kayak impossible gitu, you sleep with her after kita putus. Nah di sanalah muncul kecurigaan bahwa di sini ada something yang terjadi antara si cowok dan juga si Sarah sebelum Andrea putus sama cowok ini. Di sisi lain, untuk Sarah sendiri telah membuat video tanggapan. Namun sayang videonya itu udah nggak ada guys. Bahkan aku nggak nemu lagi akunnya. I don't know apakah akunnya diaktif atau enggak. Namun berdasarkan rangkuman yang dibuat oleh konten kreator bernama Britney, pada dasarnya itu yang dikatakan Sarah adalah dia itu pernah bekerja dengan pria tersebut. Dan ketika Andrea berasumsi bahwa mereka, yakni si cowok sama si Sarah, bisa saja berhubungan sebelum Andrea dan si cowok ini benar-benar putus, Sarah membantah dengan mengatakan tidak, waktu itu dia hamil. Adapun untuk makan siang yang dimasukkan oleh Andrea adalah ketika Sarah sedang hamil 9 bulan. Dia juga menyatakan bahwa selama masa dirinya berpisah dengan suaminya, dia masih aktif ingin bersama dengan suaminya. Dia lantas melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia merasa kasihan atau merasa buruk terhadap apa yang dirasakan oleh Andrea. Dia mengerti. Namun kemudian mereka menjadi sandaran satu sama lain setelah si cowok putus bersama dengan Andrea. Lebih lanjut, Sarah mengatakan seperti ini. So he was the first person that did reach out to me when my ex left me because nobody had heard from me for 2 weeks, and he asked me if everything was okay, and I was like, no, Sam left me 2 weeks ago. Fast forward to October 27th when I gave birth to my baby, who, as you all know, if you heard my story, I was still sleeping with my husband, still wanted my husband, and still wanted to keep my family together. I did not sleep with him when he had a girlfriend. We were each other's rebound once he broke up with her and he moved out and had his own place. Selain itu, Sarah juga mengatakan bahwa Andrea nggak boleh nyamain apa yang terjadi dengan dirinya dengan apa yang Sarah alamin.
Karena dia merasa Andrea sama si cowok kan cuma pacaran ya, sementara dia sama suaminya itu udah nikah. Jadi menurutnya apa yang dialamin itu lebih gak enak dibandingkan dengan apa yang Andrea alamin. Sementara itu untuk Andrea sendiri menanggapi bagaimana video yang dibuat oleh Sarah. Dalam videonya Andrea mengatakan seperti ini guys. I did see Sarah's response to my video. I guess I can say who she is now. She admitted that the video was about her. So, yeah, I guess there's a few things I want to address. I did not lie about anything in my original video. I was not expecting it to get as many views as it did, but that's not why I made it. I made it because I was tired of seeing the hypocrisy on her page and her pretending to be an innocent victim when she's not and leading her followers to believe that. So yes, that's why I made that video. They're saying, and to her I guess who's saying she did nothing wrong because he left me first. Well, I do know they were in contact quite a bit before he left me. He was using his work phone that he would leave in his office to contact her. So kemudian Andrea di sini mengatakan bahwa lucu sekali Sarah mengungkit bahwa Andrea telah memblokirnya ketika Sarah adalah orang yang telah memblokir Andrea sejak awal. Dia mengatakan bahwa Sarah telah memblokirnya di Instagram dan juga TikTok dan membuka blokirnya ketika dia membuat videonya atau ketika Andrea ngebuat video tersebut. Dan kemudian ketika Andrea menyadari bahwa Sarah telah membuka blokirnya, saat itulah dia ngeblok si Sarah. Andrea mengatakan lucu bahwa Sarah mengatakan mereka baru saja saling mengenal secara sepintas karena si Sarah ini juga sangat mengenal mantan pacarnya si Andrea. Jadi pada dasarnya ya guys, menurut Andrea si Sarah ini kenal kok sama gua gitu sepanjang dia berteman sama si cowok gua. Menurut Sarah, tidakkah menurut kalian dia itu ingin mengenal cewek dari pria yang temenan sama dia gitu? Andrea lantas mengatakan nih guys bahwa mereka selalu melihat satu sama lain di acara sosial, tapi dia selalu merasa kalau si Sarah ini menjaga jarak dengannya. Dia juga mengatakan bahwa setuju ketika Sarah mengatakan mereka atau Sarah sama si cowok ini itu nggak berkencan dan Sarah single. Lebih lanjut, Andrea mengatakan seperti ini. and then also I know she says they're not dating and that she's single. I agree. I wouldn't call what they're doing dating either. I think it's called dating. And yeah, but I know they are still sleeping together because why else would she have had his financial group in her bio that she has also now deleted. So I feel like she's doing a lot of deleting for somebody who isn't guilty and has nothing to hide. So yeah, I'll let you guys come to your conclusions about that because that's really all I have to say about that. Andrea lantas mengatakan bahwa sementara dia tidak membandingkan trauma di sini dan tentu dia belum menikah dan gak hamil juga. Tapi itu tidak membuat apa yang mereka lakukan baik-baik saja. Atau dalam kata lain dia itu pengen bilang nih, gue emang gak nikah sama dia, gue juga emang gak hamil gitu. Dan aku di sini gak membandingkan trauma yang aku alami sama trauma yang kamu alami. Tapi apakah menurut kalian apa yang dilakukan oleh Sarah sama cowok ini adalah baik-baik aja? Kalau menurut kalian sendiri gimana nih teman-teman? Antar komen ya di kolom komentar. Dan gue nggak expect gitu kalau Sarah dapat melakukan hal itu gitu, karena dia kan juga pernah menjadi korban ya guys, korban diselingkuhi lalu ditinggalkan. Jadi dikarenakan itu aku merasa bahwa dia juga dapat paham gitu gimana perasaan dari wanita lain ketika mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Namun ternyata ya begitu. Anyway, kita doakan yang terbaik aja untuk Andrea. Semoga habis ini dia itu dapat bertemu dengan pria yang baik, jauh lebih baik, 1000 kali lipat lebih baik dari si mantan yang waduh. Pokoknya tetap semangat buat Andrea. Fighting. Anyway guys, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Mr. Game Mami dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang wajahnya kusem, komedoan, geradakan, udah pakai ini tuh nggak mempan, mungkin kalian bisa coba lakukan yang namanya peeling. Dan salah satu produk peeling yang kalian bisa cobain adalah produknya Autumn Pure Nature. Ini juga harganya terjangkau banget
banget sih guys. Dia itu start dari 30-40 ribuan. Itu udah dapetin ukuran 30 mili. Kalau ini ukurannya yang 100 mili ya guys, harganya itu 110 ribu kemarin aku beli. Itu aku dapat diskon juga sih. Aku ini pakainya malam hari dan maksimal aku pakainya itu adalah 2 kali seminggu. Dan hasilnya emang oke banget sih guys. Dia itu ngebuat pori-pori kelihatan lebih mengecil. Habis itu komedo-komedo juga terangkat. Dan ketika kalian aktif pakai produk ini, kalian juga wajib ya guys pakai moisturizer sama sunscreen. Salah satu moisturizer yang aku pakai itu adalah moisturizernya Veril. Ini ya waktu dipakai itu adem banget, ada sensasi dinginnya gitu guys, cepat juga meresapnya. Dan produk ini itu dapat membantu untuk melembabkan wajah, melembutkan wajah, dan juga mencerahkan. Sementara untuk sunscreen, kan aku adalah tipe yang kulitnya itu berminyak dan juga rentan berjerawat, aku pakai sunscreennya Wardah yang ini guys, yang Acne Calming. Aku kemarin beli 2 ya guys, ini tuh belum dipakai. Ini ya waktu dipakai itu kerasa adem, cepat juga menyerap, dan dia itu nggak ada white cast. Dan mau kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung aja mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone. Have a nice day.